Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Di dalam pertidaksamaan rasional, ada dua materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang pertidaksamaan polinomial. Yang kedua, itu tentang pertidaksamaan rasional. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang pertidaksamaan polinomial. Pertama itu tentang konsep pertidaksamaan polinomial. Pertidaksamaan polinomial satu variabel memiliki satu variabel dengan pangkat variabel berupa bilangan asli dan pangkat tertinggi lebih dari 2. Kalau untuk polinomial, pangkatnya itu mulai dari pangkat 3 dan seterusnya. Contoh, yang pertama ada x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 7 kurang dari 0. Contoh yang kedua, x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 5 lebih besar atau sama dengan 0. Yang jelas, sebuah pertidaksamaan yang pangkat tertingginya lebih dari 2 itu disebut pertidaksamaan polinomial. Yang selanjutnya, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang bentuk umum pertidaksamaan polinomial satu variabel. Untuk bentuknya sendiri, ada an dikali x pangkat n ditambah a n dikurangi 1 dikali x dipangkatkan n dikurangi 1 dan seterusnya. Kalau untuk n sama dengan 3, artinya untuk bilangan n di an dikali x pangkat n itu merupakan bilangan indeks dari dan pangkatnya. Pangkat 3 di sini maksudnya simbol 3 di sini adalah koefisien untuk x yang pangkat 3 dan untuk A2 berarti dia koefisien untuk yang x pangkat 2 dan A1 berarti dia koefisien untuk yang x pangkat 1 dan seterusnya. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi untuk yang n sama dengan 4 pun seperti itu ya. Jadinya A4 dikali x pangkat 4 kemudian ditambah A3 dikali x pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah bentuk umumnya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan polinomial. Contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan x pangkat 4 lebih besar dari 36x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 3. Jadi, langkah pertama kita harus buat sebelah kanan menjadi 0. Kita urutkan pangkatnya dari yang tertinggi hingga terendah. Menjadi x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 36x pangkat 2 lebih besar dari 0. Lalu setelah ini bisa kita faktorkan menjadi x pangkat 2 buka kurung x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 36 tutup kurung lebih besar dari 0. Untuk x pangkat 2-nya saya keluarkan. Nah, untuk yang di dalam kurung bentuknya masih kuadrat. Jadi bisa kita faktorkan juga menjadi x tambah 9 dan x dikurangi 4 lebih besar dari 0. Setelah ini kita buat pembuat nolnya. Kita ubah menjadi persamaan yang terbagi menjadi 3, yaitu x kuadrat sama dengan 0, atau x ditambah 9 sama dengan 0, atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan negatif 9 atau x-nya sama dengan 4. Kali ini kita akan menguji dengan 3 pembatas.
Pengujiannya, kita buat garis bilangan dan membuat tabel sebagai alat bantu titik uji. Yang pertama adalah ini terbagi menjadi 4 daerah. Sebelah kirinya min 9, lalu di antaranya min 9 sampai 0, lalu di antara 0 sampai 4, dan yang terakhir sebelah kanannya 4 atau lebih besar dari 4. Nah, yang pertama kita uji dulu yang sebelah kirinya min 9. Bilangannya bebas, tapi di sini saya masukkan min 10 karena min 10 juga salah satu bilangan yang berada di sebelah kiri min 9. Kita masukkan ke X kuadrat menjadi min 10 dikali min 10 sama dengan positif 100. Kita cukup tulis tandanya tulis tanda positifnya saja. Kemudian yang X ditambah 9, X-nya kita ganti dengan min 10, jadi min 10 ditambah 9 itu sama dengan min 1. Kita tulis tandanya jadi min 1. Kemudian yang X min 4 jadi min 10 dikurangi 4 sama dengan min 14. Jadi tandanya kita tulis jadi min. Kemudian yang X kuadrat ditambah X kuadrat kali X tambah 9 X min 4 itu hasilnya tandanya itu menjadi plus. Kemudian yang selanjutnya yang untuk di antara min 9 sampai dengan 0 saya ambil min 1, kemudian dimasukkan ke X kuadratnya, tandanya menjadi positif. Kita masuk ke yang X tambah 9 tandanya menjadi positif. Kita masukkan ke yang X min 4 tandanya menjadi negatif. Kemudian kita masukkan ke yang X kuadrat dikali X tambah 9 dikali X min 4 itu tandanya menjadi negatif. Dan untuk yang di antara 0 sampai dengan 4 saya ambil sampelnya yaitu 1. Jadi untuk yang di X kuadrat itu tandanya menjadi positif. Untuk yang di X plus 9 itu menjadi positif. Untuk yang di X min 4 itu menjadi negatif. Dan kemudian di X kuadrat kali X tambah 9 kali X min 4 itu tandanya menjadi negatif. Dan untuk yang sebelah kanannya 4, saya ambil angkanya itu yaitu 5. Untuk X kuadratnya tandanya menjadi positif. X plus 9 tandanya positif. Dan X min 4 tandanya positif. Dan untuk X kuadrat dikali X plus 9 kali X min 4 itu tandanya juga positif. Nah, ini tidak sama dengan ketidaksamaan kuadrat yang cukup kita menguji satu daerah saja. Sisanya akan kita berlakukan selang-seling. Kalau yang ini tidak bisa karena kita harus mengujinya satu persatu. Jadi kita lihat tandanya yang terakhir itu. Jadi yang untuk di sebelah kirinya min 9 itu tandanya positif. Kemudian yang di antara min 9 sampai dengan 0 itu tandanya negatif. Kemudian yang di antara 0 sampai dengan 4 itu tandanya juga negatif. Kemudian yang di sebelah kanan 4 itu tandanya positif. Yang terakhir, kita lihat permintaannya. Permintaannya yang X pangkat 4 ditambah 5X dikurangi 36X pangkat 2 lebih dari 0. Yang harus kita lihat adalah tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Nah, kalau kurang dari 0 berarti kita ambil yang negatif. Karena tandanya lebih dari dan tidak ada tanda sama dengannya, maka tandanya terbuka.
Ya, kita ambil yang positifnya. Tandanya terbuka ya, seperti ini. Nih, karena dia tidak ada sama dengannya. Nah, setelah itu baru kita bahasakan menjadi bahasa matematikanya, yaitu himpunan sayanya adalah X kurang dari min 9 atau X lebih dari 4. Yang selanjutnya itu tentang pertidaksamaan rasional. Yang pertama itu tentang konsep pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Ini ya, kalau ada pecahan yang di atas atau yang A itu disebut pembilang, dan kalau yang di bawah atau yang di B-nya itu disebut penyebut. Nah, untuk penyebutnya atau B-nya itu mengandung variabel. Dan untuk B atau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yang pertama, 2 per X itu kurang dari 0. Kemudian yang kedua ada 2X per X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 2. Yang ketiga, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5 per X plus 4 kurang dari atau sama dengan 0. Dan contoh yang keempat, X kuadrat dikurangi 9 per 2X kuadrat dikurangi X ditambah 4 lebih besar atau sama dengan 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang bentuk umum pertidaksamaan rasional. Untuk bentuk umumnya ada Fx per Gx kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian ada Fx per Gx kurang dari 0. Kemudian ada Fx per Gx lebih dari 0. Atau yang terakhir ada Fx per Gx lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dengan Fx fungsi pembilang dan Gx adalah fungsi penyebut. Yang selanjutnya itu tentang sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Sifatnya itu ada, kalau kita ada pecahan, di atasnya tandanya plus, kemudian bawahnya plus, berarti kalau plus sama plus menjadi plus. Yang kedua ada plus, kalau di atasnya plus, kemudian di bawahnya min, berarti plus sama min jadi min. Terus di atasnya ada min, kalau di bawahnya plus menjadi min. Kemudian min sama min menjadi plus. Yang selanjutnya 0, kalau di atasnya 0, di bawahnya A itu berarti menjadi 0, karena 0 dibagi dengan angka berapapun jadi 0. Kemudian A dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Yang selanjutnya yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan rasional. Untuk contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi X min 2 per X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 lebih besar dari 0. Jadi langkah pertama kita cek apakah sudah 0. Karena sudah 0, kita bisa lanjut ke step berikutnya yaitu memfaktorkan penyebutnya menjadi X min 2 per X ditambah 3 kali X min 1 lebih besar dari 0. Kalau sudah, kita buat pembuat nolnya dulu. Yang pertama untuk pembilangnya ada X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Lalu untuk penyebutnya ada X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 3, kemudian ada X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Kita juga perlu mencantumkan yang namanya syarat penyebut. Syarat penyebut adalah tidak boleh sama dengan 0. Maka X plus 3 kali X min 1 tidak boleh sama dengan 0. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0 atau X min 1 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan min 3 atau X tidak boleh sama dengan 1. Ini adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pengujian titik setelah ini. Sekarang kita akan melakukan titik uji.
caranya sama seperti mencari titik uji di pertidaksamaan polinomial. Jadi kalau yang ini ada 4 daerah juga dengan batas -3, 1, dan 2. Saya uji yang sebelah kiri dari -3 terlebih dahulu. Itu saya ambil untuk angkanya, yaitu ada -4. Kemudian -4 kita masukkan ke X dikurangi 2 itu tandanya menjadi negatif. Kita masukkan ke X min 1 tandanya negatif. Kita masukkan ke X plus 3 tandanya negatif. Dan kita masukkan ke X min 2 per X plus 3 kali X min 1 itu tandanya juga negatif. Kemudian untuk yang di antara -3 sampai dengan 1, saya ambil angkanya 0. Kita masukkan ke X min 2 tandanya menjadi negatif. Kita masukkan ke X min 1 tandanya menjadi negatif. Kita masukkan ke X plus 3 tandanya menjadi positif. Dan kita masukkan ke X min 2 per X plus 3 dikali X min 1 tandanya menjadi positif. Dan untuk di antara 1 sampai dengan 2, saya ambil angkanya yaitu 3/2. Jadi untuk kita masukkan ke X min 2 tandanya menjadi negatif. Kita masukkan ke X min 1 tandanya menjadi positif. Dan kita masukkan ke X plus 3 tandanya menjadi positif. Kemudian kita masukkan ke X min 2 per X plus 3 kali X min 1 tandanya menjadi negatif. Dan untuk sebelah kanannya 2, saya ambil angkanya 4. Kemudian kita masukkan ke X min 2 tandanya menjadi positif. Kita masukkan ke X min 1 tandanya menjadi positif. Kita masukkan ke X plus 3 tandanya menjadi positif. Kita masukkan ke X min 2 per X plus 3 dikali X min 1 itu tandanya menjadi positif. Kita taruh di garis bilangannya. Jadi untuk yang sebelah kirinya -3 itu tandanya negatif. Kemudian di antara -3 sampai dengan 1 itu tandanya positif. Di antara 1 sampai dengan 2 tandanya itu negatif. Kemudian di sebelah kanannya 2 itu tandanya positif. Lalu kita lihat permintaannya adalah lebih dari 0. Maka kita cari yang positif. Ini ya, kita ambil yang positifnya. Wilayahnya jadi seperti ini ya. Sebelum menyimpulkan, kita harus cek dulu syarat untuk menyebut X-nya tidak boleh sama dengan -3 atau tidak boleh sama dengan 1. Maka batasnya cukup lebih dari atau kurang dari saja, tidak ada sama dengan. Ketika berada di batas -3 dan 1, karena kita tuliskan sama dengan batas ini akan ikut dan akan menyalahi syarat penyebut. Jadi kita bisa tuliskan secara matematika untuk HP-nya, yaitu X lebih besar dari -3 dan X kurang dari 1, atau X-nya lebih besar dari 2. Cukup sekian pembelajaran tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.